Alunan solawat dan tangisan haru mengiringi pemberian santunan bagi anak yatim di Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor. Puluhan anak yatim itu berdoa agar hal demikian akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Haji Asep Sugilar sebagai kepala desa. Sebuah perbuatan yang patut mendapat acungan jempol di saat masyarakat terjepit ekonominya, tetapi pemerintah desa bisa menggagalkan untuk berbagi. Menurut Kepala Desa Girimukti Haji Asep Sugilar didampingi Babin Kamtibnas dan Babinsa menjelaskan. Alhamdulillah pelaksanaan pesantren yatim ini sudah 8 tahun yang alhamdulillah pada hari ini juga kami bisa melaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi segala bentuk peraturan yang ada. Untuk jumlah santunan yatim di tahun ini menjadi banyak dari tahun sebelumnya. Sekarang menjadi 97 anak yatim yang terdiri dari satu desa semua. Harapan saya ke depan ya seharusnya itu harus berkelanjutan. Kita juga lagi mencari para dermawan, para relawan yang ingin membantu anak yatim di Desa Girimukti ini karena kasihan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kami sudah koordinasi dengan Bajnas, baik dengan pengusaha-pengusaha. Untuk tahun ini kami tidak mendapat bantuan dari orang lain, dari donatur, ini murni dari dana desa. Sedangkan Rois MUI KBB, Kiai Haji AA Maulana, yang turut hadir pada acara tersebut sangat mengapresiasi kegiatan itu. Ia pun berharap agar pihak pemerintah KBB bisa melakukan hal yang sama. Diharapkan bisa diteladani juga oleh desa yang lain. Harapan ke depan pemerintah desa dimanapun selain memperhatikan hal seperti ini juga kedepannya pendidikannya karena anak-anak yatim ini perlu sekali ada dorongan. Walaupun sebagian ya anak yatim sekarang itu dijadikan asuh oleh famili-famili yang mampu, tapi tidak dilihat kemampuannya, keyatimannya, itu pendidikannya harus dipikirkan oleh semua. Para anak yatim itu merasa bersyukur karena 10 Muharram merupakan harinya dapat mereka rayakan meski penuh kesederhanaan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Lesmana dan Dodi, Hadas TV mengabarkan.